Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, awali hari dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita, yaitu belajar pada hari ini. Nah, marilah kita ucapkan bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, sebelumnya izinkan Bapak ya memperkenalkan diri. Nah, nama Bapak Muhammad Al-Fikri, tempat tanggal lahir di Jambi, 16 September tahun 2000. Nah, bentar lagi ulang tahun nih. Dan hobi Bapak itu membaca dan berkebun. Nah, itu perkenalan singkat dari Bapak ya. Oh ya, nama panggilan Bapak boleh dipanggil Bapak Fikri. Nah, sebelum kita memulai belajar, seperti biasa, kita berdoa untuk supaya Allah meridhoi kita dan juga memberi keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Nah, ayo kita sama-sama untuk mengawali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, tetap semangat. Pastinya anak-anak Bapak sudah tidak sabar lagi dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kita belajar hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 5. Nah, pada beberapa pembelajaran yang lalu sebelumnya ya, kamu mungkin telah diminta membuat poster tentang menjaga kesehatan alat pernapasan seperti gambar di samping. Nah, ini gambarnya. Nah, ini merupakan contoh gambar poster alat pernapasan pada manusia. Nah, ini gambar paru-paru, kemudian ada kalimatnya yang singkat dan juga ada balon-balon yang menutupinya. Itu kata-katanya, tolong jauhkan aku dari asap rokok, tolong jaga aku, stop rokok, sayangi dan lindungi paru-paru kita dari asap rokok. Nah, ini merupakan contoh poster tentang pernapasan manusia. Gambarnya paru-paru. Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster itu. Nah, bagaimana cara membuat poster yang menarik? Nah, berikut adalah cara membuat poster yang menarik. Yang pertama, kalimatnya singkat, jelas, dan padat. Jadi tidak berbelit-belit, tidak panjang, tapi singkat, jelas, dan padat. Kemudian menambahkan gambar yang sesuai tema poster. Nah, contoh tadi ada gambar paru-paru, karena temanya adalah pernapasan pada manusia. Jadi gambarnya ada paru-paru. Kemudian mewarnai poster dengan warna yang cerah, karena warna yang cerah itu cenderung menarik perhatian orang. Jadi orang suka melihat warna-warna yang cerah begitu. Baik, anak-anak Bapak, sebelumnya masih ingat salah satu penyebab penyakit pada sistem pernapasan pada manusia adalah merokok. Nah, ini sudah kita bahas juga, karena hal tersebut banyak dikarenakan banyaknya kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam rokok, seperti ada nikotin, tar, dan karbon monoksida. Jika terkena zat-zat dalam rokok dalam jumlah yang banyak,
dan dalam waktu yang lama paru-paru manusia akan mengalami gangguan fungsi. Nah, sangat berbahaya sekali ya. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya ini tidak hanya akan terkena pada orang yang merokok, tetapi orang yang berada di dekat orang yang sedang merokok. Nah, yang juga menghirup asapnya juga akan terdampak hal ini. Jadi hati-hatilah anak-anak bapak semua untuk menghirup udara yang bersih, nyaman, dan juga sehat. Jadi hindarilah asap rokok, sangat berbahaya. Nah, ini beberapa bahaya rokok. Yang pertama itu mudah terserang penyakit lumpuh otak, kemudian berisiko mengalami kanker paru-paru, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema, termasuk penyakit asma ya, kemarin kita sudah bahas. Kemudian mempercepat kematian sel-sel tubuh. Nah, sangat luar biasa ya dampaknya. Itu bahayanya rokok. Kemudian masih ingatkah anak-anak bapak tentang cerita bergambar? Nah, cerita bergambar itu apa? Nah, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Sebelum membuat cerita bergambar, anak-anak bapak terlebih dahulu harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, seperti ada buku gambar, ada pensil, ada pensil warna, ada penggaris, dan lain-lainnya. Untuk membuat cerita bergambar ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, ini merupakan tahapan membuat cerita bergambar. Yang pertama itu menentukan tema dari ilustrasi yang akan dibuat. Nah, ini penting untuk gambaran kita, gambar nanti harus kita tentukan temanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu menentukan objek yang akan digambar. Siapa tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak gambarnya, serta media apa yang akan digunakan untuk menggambar. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa menggunakan pensil. Nah, kita buat dulu sketsanya menggunakan pensil biasa sebelum diwarnai. Baru yang keempat, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih terlihat sempurna. Nah, jadi ditebalkan ya gambar sketsanya tadi. Kemudian tambahkan balon kata apabila diperlukan. Nah, balon kata itu untuk apa tadi, menggambar atau di dalam balon itu ada kata-kata yang singkat, padat, dan jelas tadi. Nah, itu supaya lebih menarik. Itu salah satu salah satu dari ciri-ciri poster, ada balon biasanya. Kemudian tebalkan sketsa dan warnai menggunakan alat mewarnai. Nah, ini sangat penting supaya untuk menarik orang melihat poster kita, itu bagusnya kita warnai dengan warna-warna yang cerah dan menarik. Baiklah anak-anak bapak semuanya, sekian pembelajaran hari ini, dan bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga semangat anak-anak bapak semua. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan sama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bapak tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya dan jaga kesehatan.